Ya, saudaraku pendengar Persada FM dan juga Anda di 11 radio jaringan kembali di kabar Persada akhir pekan. Informasi waktu saat ini pukul 9:05 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menyimak kabar Persada akhir pekan. Ya, saudaraku pendengar Persada FM dan juga radio jaringan pekan hari PMI. Nah, untuk hari ini kita akan menyimak ya wawancara bersama Dr. Robi Nur Aditya MSI selaku Wakil Ketua Unit Donor Darah PMI Pusat dengan tema Pekan Hari Palang Merah Indonesia. Nah, kita akan mengetahui begitu ya bagaimana perspektif dari Dr. Robi Nur Aditya ya untuk memberikan semangat masyarakat dalam berdonor darah. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Dr. Robi. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Dr. Robi? Baik, alhamdulillah kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Ini Ya. kok di dalam mobil ini mau kemana ini, dokter? Ya, sedang ada kegiatan sekolah anak sebenarnya nih. Oh, begitu ya. Nah, Ya. baik, kami minta waktunya sedikit begitu ya, bareng 15 Ya. menit kita akan berbincang ini tentang kaitannya Pekan Hari PMI ya, dokter ya. Sebelumnya, Betul. bagaimana kabar Dr. Robi? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah, ya. Baik, langsung saja ini dokter terkait Pekan Hari PMI 2024. Apa yang ingin dokter sampaikan Ya. kepada masyarakat Indonesia untuk terus semangat berdonor darah? Ya. Baik, terima kasih Radio Persada ya pada hari ini bisa bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya memang pekan lalu ya kita merayakan HUT PMI yang ke-79. Jadi tentunya pada bulan ini, bulan September sebagai bulan Palang Merah Indonesia, kami ingin mengajak dan menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk kegiatan donor darah, merupakan upaya atau tindakan yang sebenarnya sederhana, tapi sebenarnya itu sangat berarti bagi kemanusiaan. Setiap donor darah yang didonorkan itu bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Kami, PMI, mengajak masyarakat untuk menjadikan donor darah itu sebagai kebiasaan yang rutin. Tidak hanya saat kebutuhan mendesak saja, tapi sebagai bagian dari gaya hidup, bagian dari pola hidup sehat untuk kita semua. Jadi kita ingin mengingatkan kepada masyarakat, dengan berdonor darah kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, suatu harapan hidup kepada sesama manusia di masyarakat kita. Gitu, Mbak. Baik, dokter. Dan kalau dilihat begitu, untuk waktu-waktu terakhir ini bagaimana animo masyarakat untuk berdonor ini, dokter? Jadi apakah ada peningkatan atau stagnan saja atau justru terjadi penurunan? Ya, khususnya memang kemarin kita pandemi 2020-2021 itu memang donor sempat menurun, tapi kemudian 2022-2023 ini kemudian sudah meningkat kembali, alhamdulillah. Kesadaran masyarakat untuk berdonor darah meningkat lagi, meskipun masih banyak tantangan, terutama dalam pendonor rutin ya. Kami melihat adanya peningkatan jumlah masyarakat untuk menyadari pentingnya donor darah, terutama khususnya nanti di kalangan generasi muda. Ya, kita upayakan dengan berbagai kampanye dan edukasi yang dilakukan oleh PMI maupun komunitas-komunitas masyarakat. Ini harapannya dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran. Baik. Gitu, Mbak. Ya, kalau dibandingkan dengan negara lain, ini Indonesia seperti apa ini posisinya, dokter, untuk animo berdonor darah ini? Ya, dibandingkan ya sebenarnya orang Indonesia itu berjiwa sosial tinggi ya, memiliki potensi yang sangat besar, khususnya dalam rasa kesosialan ya, misalnya gotong royong ya. Nah itu tercermin juga dalam kegiatan donor darah ya.
Tapi memang dibandingkan dengan negara-negara maju lain ya, kita masih perlu meningkatkan jumlah pendonor yang rutin. Ya, di negara-negara yang sudah baik itu kesadaran donor darahnya itu sangat tinggi. Ya, mereka sudah menjadi kebiasaan hidup untuk rutin mendonorkan darahnya, khususnya misalnya di Eropa dan di Amerika. Nah, di Indonesia ini terus kita upayakan agar donor darah itu bisa menjadi bagian terintegrasi ya sesuai dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi menjadi kebiasaan rutin dalam pola hidup masyarakat tentunya nanti. Harapannya seperti itu, Pak. Iya, sebetulnya yang menjadi hambatan dari masyarakat Indonesia pada umumnya untuk berdonor ini apa, dokter? Biasanya ini pemahaman tentang donor darah yang masih keliru ya, masih salah. Kemudian misalnya pendapat bahwa donor darah akan membuat sakit, kemudian akan mengurangi volume darahnya ya yang disumbangkan ya kan. Kemudian bisa istilahnya pendapat-pendapat negatif yang takut jarum ya, jarumnya itu sakit atau seperti apa dan lain-lain. Ini yang terus kita upayakan untuk membuat edukasi bahwa hal tersebut tidak benar ya. Jadi memang donor darah sebuah tindakan medis untuk membantu orang lain. Nah, tentunya memang mulai prosedur yang harus sesuai dengan tindakan medis yang gitu. Jadi harus steril, harus dilakukan secara bersih sehingga tidak memberikan potensi berbahaya merugikan bagi yang menyumbangkan. Gitu, Pak. Ya, karena memang sudah terbukti ya dari banyak juga masyarakat yang memang sudah rutin berdonor dan mereka sehat dan bahkan semakin sehat karena sadar ya bahwa untuk berdonor ini harus menjaga kesehatan tubuh. Jadi sebelum pengambilan darah harus ini ya menjaga makanan, pola makan, istirahat dan sebagainya begitu ya, dokter ya. Betul ya. Jadi harus sehat kan ya donor darah itu, maka orang yang donor akan terbiasa untuk menjaga kesehatan dirinya sehingga dia juga akan istilahnya otomatis darahnya juga akan sehat nantinya. Baik. Nah, sedikit mundur ke belakang ini, dokter. Mungkin mundurnya agak-agak jauh juga ini ya. Nah, sebelum ada PMI di Indonesia ya, sebelum ada PMI di Indonesia itu apakah berarti kegiatan donor darah itu belum ada, dokter? Ya, PMI kan berdiri tahun 45 ya. Sebulan setelah kemerdekaan ya, Agustus, September 45 sama beda sebulan. Jadi memang sebelumnya donor darah itu dulu dilakukan oleh Palang Merah Belanda ya, NERKA ya namanya istilahnya itu ya. Namun belum terorganisasi secara baik ya. Jadi masih sporadis waktu itu dan belum terstruktur. Nah, kemudian Indonesia atas inisiatif para pendiri di Republik kita kemudian membentuk Palang Merah Indonesia, kemudian sehingga dibentuklah unit pelayanan darah atau unit transfusi darah di PMI untuk bisa mengakomodir kebutuhan darah ya, secara nasional dengan standar yang lebih baik. Jadi memang sudah puluhan tahun ya pelayanan darah di Indonesia ini tentunya harapannya ke depan nanti semakin baik nantinya. Ya, kalau dilihat di kondisi kekinian, dokter, bagaimana kesadaran generasi muda untuk berdonor darah? Ya, kalau kita lihat kemarin tanggal 14 Juni ya Hari Donor Darah Sedunia, kita mengadakan donor darah dan talk show ya di sebuah mall di Jakarta ya di pusat. Kita melihat ternyata generasi muda itu juga antusias, sangat tertarik dengan kegiatan donor darah ini ya. Mereka mau menjadi panitia, mau terlibat dalam kegiatan ini dan juga sebagai pelaku donornya juga. Ya, intinya mereka pengen terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan ini, termasuk donor darah di dalamnya. Kemudian juga kampanye-kampanye di media sosial dan kolaborasi PMI itu juga banyak melibatkan komunitas-komunitas anak muda yang ingin meningkatkan keterlibatan mereka. Ya, sekarang adalah kedepannya peluang tantangannya adalah menjadikan mereka sebagai pendonor rutin tadi itu. Target kami mereka tidak hanya sporadis donornya, tapi juga bisa minimal 2 bulan sekali untuk bisa menyumbangkan darahnya secara berkala ke depannya. Gitu, Mbak. Ya, baik. Mungkin juga ini kaitannya dengan lokasi donor.
mungkin sedikit banyak bisa mempengaruhi ya dokter ya. Kalau mungkin di pusat-pusat perbelanjaan gitu, di mana tempat-tempat anak muda berada begitu bisa lebih tertarik. Betul, betul, Mhm. betul Mbak. Jadi memang kita harapkan jemput bola sistemnya ya. Donor darah tidak hanya menunggu di gedung PMI, PMI. di gedung unit transfusi darah, tapi juga tim mobile unit kita akan bergerak mengadakan kegiatan donor darah di tempat-tempat publik ya, di tempat-tempat keramaian, tentunya agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Tentunya tadi ya generasi-generasi muda tadi mau menyumbangkan darahnya. Jika memang pelaksanaannya itu mereka mudah jangkau, mereka mudah ikuti, sehingga tidak perlu ribet kemana-mana. Tempat berkumpul mereka bisa kita lakukan donor darah nantinya. Baik dokter. Gitu. Nah, sebagai edukasi kepada masyarakat, jika ada satu komunitas yang mengadakan donor darah secara rutin, kemudian ternyata perolehan darahnya ini kemudian berlebih. Nah, ini darah yang sudah terambil ini akan dilarikan kemana dokter? Apakah dibuang atau mungkin disalurkan ke daerah lain atau bagaimana? Ya, baik, ini sering yang ditanyakan memang pertanyaan kalau stoknya banyak gitu ya, berlebih seperti apa. Jadi kita ketahui bersama bahwa darah itu bisa disimpan dengan masa jangka waktu 1 bulan. Ya, khususnya darah lengkap dan PRC ya, sel darah merah itu bisa kita simpan di bank darah UTD. Ya, jadi jangka waktunya 1 bulan. Kemudian memang jika memang masih berlebih ya stoknya, maka kita akan salurkan sesuai dengan kebutuhan di berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Ya, yang penting titik kuncinya adalah sistem distribusi darah ini. Ya, distribusi darahnya harus lancar dan terkoordinasi dengan baik. Ya, kita ingin memastikan bahwa daerah yang cukup terpenuhi darahnya itu bisa menjaga kebutuhannya, dan kemudian jika berlebih maka bisa menyalurkan stok darahnya itu ke tempat daerah-daerah yang minim stok darahnya. Ya, jadi semacam istilahnya distribusi ke daerah-daerah yang stok darahnya minim. Ya, jadi sehingga darahnya itu dapat tetap terpakai untuk pasien-pasien di rumah sakit. Ya. Jadi intinya kita jejaring stok darah dari satu daerah yang berlebih ke daerah lain yang kekurangan darah stok. Gitu, Pak. Baik, kemudian dokter, kan ketika akan pengambilan darah ini, seorang pendonor kan harus mengisi formulir ya. Mungkin dalam setahun ini sakit apa, apakah pernah opnam, kemudian pernah terjangkit apa, begitu. Ini kan sudah diisi. Kemudian dia lolos untuk pengambilan darah. Setelah darah itu dibawa ke PMI, ini apakah masih ada pemeriksaan darah lagi dokter sebelum nanti ditransfusikan ke pasien? Ya, betul. Jadi tentunya sebelum ditransfusikan kepada penerima darah di rumah sakit, maka darah tersebut harus di-screening lagi, ya, di-screening secara mikroskopis dengan di pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi kita ingin memastikan darah itu yang aman, darah yang benar-benar bebas dari penyakit. Jadi saat ini kita periksa 4 macam penyakit, yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Nah, ini 4 penyakit ini yang harus kita screening ulang, kita periksa dengan ketat di UTD untuk memastikan darah ini sebelum ditransfusikan aman, bebas dari penyakit, dan tidak menularkan penyakit kepada pasien nantinya. Jika kemudian diketahui ada salah satu jenis penyakit tersebut, apakah ada pemberitahuan ke yang punya darah tadi, dokter? Ya, kita akan beritahu darah yang mengandung penyakit tadi itu. Kita akan panggil donornya secara private, secara rahasia. Kemudian kita harapkan donornya itu mau periksa ulang di rumah sakit untuk memastikan ya benar atau tidaknya sakitnya tadi itu. Ya, jadi diagnosa terakhir tetap berasal dari rumah sakit, dan ini nanti akan diinformasikan kepada si donornya. Kemudian darahnya tadi yang sudah disumbangkan itu akan kita tidak gunakan.
Kita tidak gunakan, kita musnahkan, karena tentunya ini tergolong darah yang bisa menularkan penyakit. Gitu, Mbak. Baik. Nah, kalau pertanyaan tadi yang sebelumnya tadi berlebih begitu ya, stok darahnya berlebih. Nah, kemudian kalau di satu PMI di kabupaten kota ini mengalami kekurangan, ini apakah dari PMI ini harus koordinasi ke pusat atau bagaimana ini, dokter, supaya untuk mencukupi kebutuhan di daerah sendiri? Ya, koordinasinya betul berjenjang. Dari kabupaten kota nanti akan lapor ke provinsi, ya. Dari provinsi nanti akan lapor ke pusat tentunya. Daerah-daerah mana yang kelebihan stok, kemudian juga daerah-daerah mana yang kekurangan stok darah. Ya. Kemudian kita juga ada sistem sebenarnya, sistem informasi stok darah, di mana kita bisa melihat secara online stok darah di masing-masing wilayah tadi itu, Mbak, kabupaten kota. Jadi kita bisa pantau mana yang stok darahnya berlebih, mana stok darah yang kekurangan, sehingga kita bisa nanti koordinasikan untuk untuk distribusi tadi, Mbak, jejaring untuk pemenuhan kebutuhan darah tadi. Baik, ya. Terakhir, Dokter Robi, silakan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar semuanya. Kita disimak oleh Persada FM dan juga 11 radio jaringan dari berbagai wilayah di Indonesia kaitannya dengan Pekan Hari PMI. Ya, baik, tentunya kami dari PMI mengucapkan banyak terima kasih pada masyarakat Indonesia tentunya yang selama ini telah mendukung seluruh kegiatan PMI, khususnya untuk donor darah. Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menyumbangkan darah. Tetap terus menyumbangkan darahnya, jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut. Kita akan tingkatkan terus pelayanan darah secara berkualitas, secara baik untuk masyarakat tentunya. Jadi kita ingin masyarakat juga sehat, mendapatkan donor darah yang sehat untuk bisa menuju kesehatan yang lebih optimal lagi tentunya. Kemudian para generasi muda untuk mau mendonorkan secara rutin, jangan kalah sama generasi yang lebih senior, ya. Mereka sudah ratusan kali ada donornya. Yang generasi muda juga ayo bisa menjadi donor yang berulang, donor yang reguler, donor yang sukarela secara konsisten. Baik, terima kasih Dr. Robi untuk wawancaranya pagi hari ini, memberikan pencerahan untuk para pendengar semuanya. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Ya. Kabar pekan ini. Ya, baik saudaraku pendengar Persada FM dan juga 11 radio jaringan, baru saja kita simak wawancara di kabar pekan ini ya bersama Dr. Robi Nur Aditya MSI selaku Wakil Ketua Unit Donor Darah PMI Pusat ya. Tema wawancara tadi adalah tentang Pekan Hari Palang Merah Indonesia 2024. Mari semangat berdonor darah. Ya, semoga apa yang disampaikan Dr. Robi tadi bisa menambah wawasan kita semuanya ya kaitannya dengan donor darah dan juga bisa menambah semangat untuk pendengar semuanya dalam berbuat kebaikan, berbuat kemanusiaan ya melalui kegiatan donor darah. Ya, tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan.